Ketimpangan, ketidakadilan masih menjadi pemandangan yang jamak di sekeliling kita. Kita tidak sepatutnya tinggal diam. Manusia, sebagai anggota alam semesta, selalu dipanggil untuk berbuat baik. Saya, Putri Demas, akan menemani Anda mencari jawaban atas pertanyaan mendasar dalam hidup. Jika Tuhan Maha Pengasih, mengapa sebagian manusia menderita? Dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum yang cukup beruntung? Gempa Cianjur 21 November 2022 menyisakan luka yang begitu mendalam. Terdampak di 16 kecamatan, ada lebih dari puluhan ribu pengungsi yang tersebar di lebih dari 400 titik. Mereka bertahan hidup dalam kondisi yang serba terbatas, entah itu fasilitas maupun bahkan kebutuhan hidup, yaitu seperti makanan dan bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Sembari mereka juga berusaha sembuh dari trauma terhadap gempa susulan yang jumlahnya ada ratusan dan tidak bisa diprediksi. Luka di tubuh mereka dan juga duka kehilangan keluarga. Kami mengunjungi para korban dan mendengar langsung kisah mengerikan di hari Senin siang itu, termasuk bagaimana mereka berusaha bertahan hidup. Ini adalah hari terakhir Alif dirawat di tenda darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bocah 7 tahun ini berhasil selamat dari reruntuhan tembok dan atap rumahnya setelah guncangan hebat berkekuatan 5,6 magnitudo. Meski masih ada luka lebam di wajah dan bekas jahitan di kepalanya, Alif senang hari ini ia akhirnya bisa kembali ke rumah. Sebab ia tak kuasa menahan rindu pada sang adik, Zaki, yang masih berusia 9 bulan. Sudah hampir seminggu ia tak berjumpa dengan Zaki karena harus menjalani perawatan intens di rumah sakit. Ingatan terakhirnya, Zaki sedang tidur siang saat gempa terjadi. Namun, Alif masih belum tahu kenyataan pahit yang sesungguhnya. Satu hari setelah pulang dari rumah sakit, ayah Alif, Ahmad Effendi, memantapkan hati untuk mengabarkan berita duka yang sebenarnya menimpa keluarga mereka. Ini adalah pertama kalinya Ahmad memberitahu bahwa istrinya, Mary Wulandari, telah tiada. Tangis pecah seketika dari ibu mertua Ahmad dan juga Alif. Tentu berat bagi Alif untuk menerima fakta bahwa ia akan menjalani hari-hari ke depan
tanpa sosok ibu. Tak ada waktu bagi mereka untuk berpamitan. Mary meninggal seketika tertimpa reruntuhan rumah di hari Senin siang. Jasadnya dikebumikan di makam keluarga dekat rumah mereka di Kampung Cipakucal, Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang. Sebelum dimakamkan, Ahmad dan keluarga yang selamat hanya sempat memandikan dan mengafani seadanya. Kepada kami, pihak keluarga korban telah mengizinkan seluruh proses peliputan. Butuh keberanian dan ketabahan bagi Ahmad untuk kembali ke lokasi kejadian, sembari menceritakan kisah memilukan saat nyawa belahan jiwanya melayang. Gak lama setelah itu ada telepon. Saya langsung berhenti dulu, saya terima telepon. Ternyata adik saya yang di Panembong. Ternyata katanya ayah saya terkena dampak. Ya, istilahnya. Nah, dari sana saya mulai was-was. Ke daerah sana aja udah kena dampak, apalagi di sini. Saya langsung pergi ke sini. Pas pergi ke sini, iya, udah hancur semua. Sama tetangga udah pada bilang, yang sabar, yang sabar. Apanya yang sabar? Saya bilang, siapa yang kena? Ternyata istri saya udah nggak ada. Tapi keadaan masih di sana. Soalnya evakuasi susah. Dengan betonan 3 meter kali 2 meter. Kalau cerita dari anak saya yang ngelihat yang paling besar, yang masih sadar, pertama ibunya itu di sini. Ada jemuran di gerasi ini, iya. Jemur pakaian di sini. Jemurannya juga masih ada kemarin di situ tuh, istilahnya. Nah, di situ jemuran. Pas kejadian anak saya yang paling besar, M. Alif ya, istilahnya. Bu, ada gempa, Bu, ada gempa. Respect seorang ibu istilahnya ingat ke anaknya. Langsung dia bukan lari keluar, padahal dia udah ada dalam keadaan di luar, tapi dia malah masuk ke dalam. Pas di dalam misalnya gak keburu, langsung dia gencet betonan ini. Beton yang besar. Yang kosong itu tuh, yang kosong itu. Ya. Jadi Dia ada pilar. Tadinya ada pilar gitu. ada pilar, genjlok ke sini, langsung ke daerah punggung sini. Dalam keadaan sujud istilahnya. Gak kuat nahan, gak ada suara jeritan atau apa, langsung di sana meninggal. Beruntung, Alif, anak sulung Ahmad, selamat dari reruntuhan genting rumah dengan posisi sambil memeluk boneka. Sementara Zaki, anak bungsunya pun diselamatkan anggota keluarga lain. Kepada kami, Ahmad mengatakan, peristiwa di Senin siang itu terasa seperti mimpi. Dalam satu hari, pasangan hidupnya meninggal, anaknya harus dirawat di rumah sakit, serta rumah yang dibangunnya dengan jerih payah hasil keringat dan baru ditinggali selama 2 tahun itu, hancur seketika. Tadinya saya putus asa, ingin mengakhiri hidup, kata saya gitu. Buat apa hidup juga kalau nggak ada suami? Mungkin suami, hanya anak saya yang saya bisa kuat karena anak saya. Masa berkabung bagi Ahmad harus segera berlalu. Ia kini harus bangkit untuk menjadi orang tua tunggal, sekaligus panutan bagi kedua putranya, Alif dan Zaki. Sebenarnya gak sanggup, tapi saya lihatnya ke depannya
anak-anak yang 2 itu. Apalagi yang anak yang kecil, belum tahu ibunya. Nggak tahu inget entar dewasa nggak tahu enggak kan. Kalau Alif kan udah dewasa diurus sama ibunya ini. Pastilah kalau sekarang mungkin saya bisa tenang, bisa sabar. Tapi ke depannya biasanya kebiasaan bersama, kebiasaan bersama kadang-kadang suka keinget kan, kebiasaan bersama pulang ada istri udah nyiapin makan gitu. Mungkin harus dari awal lagi penyesuaian. Perlahan tapi pasti, Ahmad menata kembali masa depan dan menyembuhkan diri dari trauma. Ia beruntung, keluarga dan kerabat yang tinggal di sekitarnya menjadi kekuatan menghadapi beratnya cobaan. Mungkin kalau masalah ini saya sih kalau masalah ini nggak banyak dipikirin ya, masalah dunia lah. Penting juga masalah kami mikirkan masalah anak 2 itu ya. Mungkin ada bibinya yang ngurus keluarga banyak, saya nggak terlalu ini, kalau paling saya fokus di pekerjaan aja ke depan buat ngebiayainnya. Bagi Ahmad dan keluarganya, seluruh duka kehilangan yang telah berlalu tak boleh terlalu lama diratapi. Hidup terus berputar, dan rezeki dari Tuhan tak pernah sampai pada tangan yang salah. Yang lebih berat dari peristiwa gempa Cianjur ini adalah mereka yang kehilangan anggota keluarga, tetapi bahkan belum menemukan jenazahnya sampai hari ke-8. Di Desa Cijedil ini masih terus dilakukan evakuasi dari seluruh tim gabungan untuk menemukan anggota keluarga dari Bu Popon, suami dan anak Bu Popon yang tertimbun longsor akibat gempa. Mereka, keluarga Bu Popon ini harap-harap cemas untuk menantikan anggota keluarga mereka ditemukan, entah dalam kondisi hidup atau meninggal. Lebih dari sepekan, Popon menunggu dengan setia di sebuah pos kamling di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugena. Di jangka waktu itulah, Popon kehilangan jejak suami dan anak bungsunya. Terakhir kalinya Popon bertemu dengan Rodin, sang suami, dan anaknya Herman adalah saat makan siang. Setelah bersantap siang di rumah, Rodin dan anaknya pergi ke empang yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk memberi makan ikan. Sampai akhirnya gempa terjadi. Guncangan membuat tanah bertekstur gembur terbelah dan menyebabkan longsoran hingga menimbun Rodin dan Herman. Setiap pukul 6 pagi, Popon sudah bersiap di pos lebih awal dari jadwal pencarian dan evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas. Popon baru akan pulang ke tenda pengungsian sore hari pukul 5. Namun jika hujan seperti hari ini, pencarian dihentikan lebih awal. Popon tak pernah absen menunggui langsung proses pencarian suami dan anaknya. Ia seakan tak bisa jauh dari belahan jiwanya. Popon setelah seminggu menunggu di situ, kan kayak gas di sini mah sampai sini mah yakin gitu kan dia. Malam aja di sini. Kenapa nunggu di sana?
sugan aya tanah gitu. Tapi ikhlas amun teu aya tanah mah meureun. Ngan mudah-mudahan we besok ketemu. Selagi masih ini berusaha tetap Ya, ibu setia menunggu setiap nggak dibawa kemana-mana lagi nggak mau. Di posko pengungsian, Popon tinggal bersama anak sulungnya, Jaman yang selamat dari timbunan tanah dan adiknya yang juga kehilangan anak akibat tertimpa reruntuhan rumah. Demikian pula ada Hana, menantunya, istri dari Herman beserta cucunya Alvin dan cabang bayi yang baru menginjak usia 7 bulan. Iya, paginya sebelum kejadian saya kontrol mau mastiin berapa minggu. Nah, udah 28 minggu. Niatnya mau USG gitu. Tapi belum sempat karena kejadian gempa itu. Harapannya masa depan anak saya terjamin gitu. Bisa sekolah, pendidikannya gitu. Saya kuat karena anak saya sama ini. walaupun berat demi anak. Iya, demi anak. Tadinya saya putus asa, ingin mengakhiri hidup, kata saya gitu. Buat apa hidup juga kalau nggak ada suami? Mungkin ya, suami. Hanya anak saya bisa kuat karena anak saya. Harapannya suami saya selamat, atau paling enggak bisa ditemukan aja gitu. Mau bertemu untuk yang terakhir kali. Tim SAR udah semuanya dicari. Akhirnya insya Allah ikhlas ya gitu. Insya Allah ikhlasnya. Husnul Khotimah. Amin pastinya. Hari ke-9 pencarian. Seperti biasa, Popon masih setia menanti kabar baik. Tapi ada yang berbeda dari pemandangan pagi ini. Asep, sepupu suaminya, membawa sepaket pakaian baru yang dibeli di pasar untuk peringatan 7 hari kematian Rodin dan Herman. Ini tuh memang tradisi warga sini. Iya, Suka. tradisi. Ya, itu. Iya. Nanti disumbangkan kemana Pak Asep? Ya ke yang ngurus di sana, yang ngurus tahlilan di sana. Dengan beli ini apa Pak, berarti bisa dibilang apa, keluarga mengikhlaskan? Mengikhlaskan, Sudah mengikhlaskan. Udah mengikhlaskan ya, kalau nggak ketemu ya jadi aja di situ dimakamkannya gitu. Proses pencarian Rodin dan Herman ibarat pepatah mencari jarum di atas tumpukan jerami. Meski wilayah pencarian tidak luas, tetapi faktor cuaca dan kontur tanah membuat pencarian korban menjadi semakin sulit. 9 hari tak mendapat secuil petunjuk apapun, sampai akhirnya siang hari itu petugas menemukan sebuah sepatu boots. Nu kitu si Herman sarua. Si zaman kitu deui da dibawa ti luanan lagi. Ieu nu loreng nu Ajada nih, ajada iya, anu betul, iya. ajada nih tempat ya tempat. si Kang ningali Kang. Persis yang itu. Iya itu.
harapan itu kembali ada. Popon tak lagi bisa menggambarkan gejolak emosi di hatinya sambil terus melantunkan doa di dalam hati. Di tiap hari tetap berharapnya sama. Masih dicari tim SAR mah gitu, berharap gitu lah. Kalau udah tim SAR nyari biarin aja, ikhlas gitu dah. Nah kita di tim SAR udah semuanya gitu cari artinya insya Allah ikhlas ya gitu. Insya Allah Ikhlasnya husnul khotimah. amin pasti. Keesokan harinya, ini adalah batas akhir pencarian korban menurut SOP hari ke-10. Sekitar pukul 3 sore, semua ketabahan dan harapan keluarga Popon akhirnya terjawab. Herman ditemukan. Hana yang selama proses pencarian menunggu di pengungsian memilih untuk langsung datang dan melihat seluruh proses evakuasi jenazah suaminya hingga dinaikkan ke mobil ambulans. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi sebelum diserahkan kembali ke keluarga. Setelah itu, jangka waktu pencarian ditambah 3 hari. Di tambahan waktu hari pertama, jenazah Rodin, suami Popon, akhirnya ditemukan sekitar pukul 1 siang. Rodin ditemukan tidak jauh dari titik Herman, sekitar 5 meter. Kepada kami, pihak keluarga Popon telah bersedia kisah ini dipublikasikan. Meski gempa telah membawa pergi harta, bahkan keluarga, Popon percaya ada hikmah di balik bencana. Satu kematian diganti dengan kehidupan baru. Karena Tuhan tak pernah membiarkan satupun hambanya dalam pusaran kesulitan, melainkan memberikan jalan keluar untuk bangkit dan pulih. Perlahan, para korban mulai berusaha untuk bangkit. Mereka menata hidup agar tidak hanya bertahan dari donasi saja. Tetapi tentu saja masa pemulihan itu masih begitu panjang. Maka masih ada banyak ruang bagi kita, para sahabat baik, untuk memberikan dukungan dan uluran tangan kita untuk mereka. Perbuatan baik itu tidak harus dengan aksi yang besar, tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana.